Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo kakak-kakak asisten praktikum dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Pedro Putrananda Lende dan saya mahasiswa jurusan Statistika kelas Analisis Multivariat 1 kelas C dengan nomor urut 33. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai uji T kuadrat Hotelling yang merupakan salah satu uji dari analisis multivariat. Oke, mungkin langsung saja kita mulai. Oke, pada presentasi kali ini saya akan membahas yang pertama itu mengenai definisi dan fungsi, yang kedua adalah asumsi dan rumus, dan yang terakhir adalah studi kasus, dan tentunya kita memecahkan studi kasus tersebut dengan menggunakan software RStudio, serta kita akan melakukan interpretasi di bagian akhir. Yang pertama adalah definisi dan fungsi dari T kuadrat Hotelling. Definisi dari T kuadrat Hotelling, eh, T kuadrat Hotelling merupakan salah satu teknik analisis statistik komparasional multivariat yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel yang diteliti. Uji Hotelling sendiri, uji Hotelling T kuadrat sendiri merupakan statistik multivariat yang merupakan pengembangan dari uji T2 sampel bebas. Nah, perbedaannya terletak pada jumlah variabel dependen, di mana kalau pada T2 sampel bebas itu hanya memiliki satu variabel dependen, sedangkan pada uji Hotelling T kuadrat itu memiliki lebih dari satu variabel dependen. Nah, fungsi dari T kuadrat Hotelling ini sendiri yaitu adalah untuk melihat perbedaan antara dua kelompok percobaan yang masing-masing kelompok terdiri dari dua variabel atau lebih dan akan dilakukan analisis statistik pada variates tersebut secara serentak. Oke, selanjutnya adalah asumsi dan rumus T kuadrat Hotelling. Yang pertama adalah asumsi yang harus dipenuhi dalam mengerjakan T kuadrat Hotelling. Yang pertama itu adalah sampel data harus berskala kuantitatif atau dalam hal ini interval dan atau rasio. Lalu sampel harus berdistribusi normal. Dapat diuji menggunakan uji Mardia atau uji Heinz-Zilker atau uji Liston atau uji Shapiro-Wilks. Dan yang terakhir adalah sampel mempunyai kovarian data yang homogen. Bisa kita uji dengan menggunakan uji box M. Selanjutnya adalah rumus dalam T kuadrat Hotelling. Yang pertama itu untuk satu populasi kita punya hipotesis H0 yaitu mu sama dengan mu 0 dan hipotesis alternatifnya itu mu tidak sama dengan mu 0. Kita punya rumus statistik uji untuk satu populasi yaitu T kuadrat sama dengan mutlak S plus N dikali X bar kurang mu 0 dikali X bar kurang mu 0 aksen bagi S lalu dikurang 1. Nah, akan tolak H0 hipotesis 0 apabila T kuadrat atau statistik uji lebih dari P kali N kurang 1 per N kurang P. Selanjutnya adalah untuk dua populasi dengan hipotesis H0-nya itu mu X sama dengan mu Y. Dan untuk yang terakhir untuk hipotesis alternatifnya yaitu mu X tidak sama dengan mu Y. Dan kita punya rumus dari statistik uji yaitu T kuadrat sama dengan N1 kali N2 per N1 plus N2 dikali dalam kurung X1 bar kurang X2 bar aksen dikali S pangkat min 1 dikali dalam kurung X1 bar kurang X2 bar. Dan akan tolak H0 apabila T kuadrat atau statistik uji lebih dari P dikali N1 kurang N2 kurang 2 dibagi N1 plus N2 kurang P kurang 1. Selanjutnya adalah studi kasus berdasarkan soal di mana kita akan membandingkan percobaan satu dan percobaan 2 dan percobaan satu merupakan data anak laki-laki yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia di mana setiap anak diukur tinggi badan, lingkar dada atau CC dan juga MOAC atau lingkar lengan atas yang dimilikinya dan diukur dalam satuan sentimeter lalu dapatkan pengukuran sebanyak 6 individu. Selanjutnya adalah data anak perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi Asia, di mana setiap anak diukur tinggi badannya, lingkar dada atau CC, dan lingkar lengan atas atau MOAC, dan semuanya dalam satuan sentimeter, dapatkan data sebanyak 9 individu. Lalu selanjutnya kita akan menyelesaikannya berdasarkan software R. Oke, yang pertama kita bisa input datanya terlebih dahulu. Di mana data ini kita masukkan data laki-laki atau kita anggap sebagai data X, itu berisikan tinggi, CC atau lingkar dada, dan MOAC atau lingkar lengan atas, masing-masing sebanyak 6 observasi. Lalu kita masukkan data perempuan yang kita anggap sebagai data Y, masing-masing kita masukkan tinggi, CC atau lingkar dada, dan MOAC atau lingkar lengan atas, masing-masing 9 observasi. Oke, setelah kita input datanya, kita gabungkan data antara data X dan data Y.
di mana data X tadi sebanyak 6 observasi dan data Y sebanyak 9 observasi, kita gabung dengan menggunakan AirBint, lalu kita munculkan hasil gabungan itu yang bernama gabung. Lalu selanjutnya kita melakukan atau membentuk pengulangan angka, di mana pengulangan angka 1 sebanyak 6 elemen dan pengulangan angka 2 sebanyak 9 elemen yang berfungsi untuk membentuk kategori berdasarkan data laki-laki dan data perempuan, di mana laki-laki berjumlah sebanyak 6 pengulangan dan perempuan sebanyak 9 pengulangan. Oke, dan pengulangan bisa kita lihat di output, 1 sebanyak 6 kali dan 2 sebanyak 9 kali. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Di sini kita menggunakan uji Shapiro-Wilks. Kita menggunakan fungsi pada R yaitu MV norm test. Lalu kita cari, yang pertama kita cari nilai dari data X atau laki-laki. Kita dapatkan nilai p-value untuk laki-laki itu sebesar 0,002149. Lalu kita lakukan juga pada perempuan atau data Y. Kita dapatkan nilai p-value yaitu sebesar 0,002646. Oke, yang terakhir yaitu belum yang terakhir. Selanjutnya kita lakukan cek kesamaan matriks kovarian dua populasi menggunakan fungsi ASBIO. Lalu kita dapatkan output seperti pada layar. Setelah itu kita lakukan uji kesamaan vektor rata-rata dua populasi dengan menggunakan fungsi DEXTool. Di sini kita akan menguji kesamaan vektor rata-rata gabungan atau yang tadi kita mendataui, di mana data gabungan ini merupakan gabungan dari data X dan juga data Y, data laki-laki dan data perempuan, sehingga ini kita menguji kesamaan vektor rata-rata dari populasi untuk laki-laki dan juga perempuan. Lalu kita dapatkan hasil yaitu p-value sebesar 0,2693. Oke, kita kembali ke sini. Dari output yang dapat tadi, di mana untuk norm test uji normal itu untuk laki-laki 0,002149 dan perempuan 0,002646, serta untuk uji kesamaan rata-rata dua populasinya itu kita dapat p-value sebesar 0,2693. Oke, selanjutnya kita cari interpretasinya. Yang pertama kita lakukan adalah kita lihat hipotesisnya terlebih dahulu untuk uji normal, di mana uji normal kali ini kita gunakan uji Shapiro-Wilks. Hipotesis nolnya itu data berdistribusi normal multivariat, dan hipotesis alternatifnya itu adalah data tidak berdistribusi normal multivariat. Kita dapatkan keputusan yang pertama itu untuk laki-laki dengan p-value 0,002149 kurang dari nilai alfa itu 0,005 sehingga H0 ditolak. Yang kedua untuk perempuan dengan p-value 0,002646 kurang dari alfa 0,05 sehingga H0 ditolak. Sehingga kita dapatkan interpretasi dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa data tinggi badan, lingkar lengan atas, dan lingkar dada pada anak laki-laki dan anak perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi Asia tidak berdistribusi normal multivariat. Selanjutnya adalah uji T-kuadrat Hotelling dari hasil output tersebut. Yang pertama kita punya hipotesis nolnya itu vektor rata-rata X tidak sama dengan vektor rata-rata Y, dan untuk hipotesis alternatifnya, mohon maaf ini terdapat sedikit kesalahan. Yang betul adalah vektor rata-rata X sama dengan vektor rata-rata Y. Lalu dari keputusan yang lalu kita menentukan keputusannya dari hasil yang kita dapat pada output tadi, p-value 0,2693 lebih dari alfa 0,05 sehingga H0 ditolak. Sehingga kita dapatkan interpretasi dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa vektor rata-rata data tinggi badan, lingkar dada, dan lingkar lengan atas anak laki-laki dan perempuan berusia 2 tahun di dataran tinggi Asia adalah sama. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Atas perhatian kakak-kakak dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih.